Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami dengan NIM 222-1010-921, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS, yaitu untuk mata kuliah studi hadis. Yang pertama adalah bacalah hadis di atas dan jelaskan. A. Kata permulaan matan dari hadis di atas. Permulaan matanya adalah An Abi Darda radhiyallahu anhu qol. Yang kedua, muharrij dari hadis di atas. Muharrij dari hadis ini adalah Ibnu Majah, dan sanad pertama dari hadis di atas sendiri itu merupakan Abi Darda. Dan juga hadis ini termasuk ke dalam hadis takririyah. Dan pesan yang terkandung dalam hadis ini adalah barang siapa yang mencari ilmu itu akan dipermudah jalannya untuk menuju surga, dan sesungguhnya malaikat pun meridhoi orang yang mencari ilmu. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana syarat sebuah hadis dikategorikan sebagai hadis sahih, dan juga berikan contohnya. Nah, sebuah hadis dapat dikategorikan sebagai hadis sahih yaitu yang pertama, sanadnya itu harus bersambung, dan juga perawinya adil, perawinya dobit, dan hadisnya tidak cacat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Seseorang akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang ia niatkan. Yang selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan secara singkat faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Nah, faktor-faktor penyebabnya hadis maudhu itu kan hadis palsu. Yang pertama, sebab politik. Nah, kenapa hadis palsu itu dibuat untuk mendukung kepentingan politik tertentu, misalnya untuk menjatuhkan lawan politik ataupun mengintimidasi kekuasaan. Yang selanjutnya adalah sikap fanatik, buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, atau pemimpin. Nah, mereka-mereka ini yang fanatik terhadap bahasa membuat hadis yang mendukung keutamaan bahasa Persia. Contohnya, sebaliknya bagi mereka yang fanatik terhadap bahasa Arab akan membuat hadis yang menunjukkan keutamaan bahasa Arab. Nah, yang selanjutnya itu fanatisme terhadap mazhab dan juga kalam. Nah, fanatis terhadap mazhab dan juga kalam itu merupakan sikap berlebihan terhadap mempertahankan mazhab atau kalamnya sendiri. Jadi bisa dikatakan mereka itu egois terhadap kalam dan juga mazhabnya sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir itu siasat musuh-musuh Islam. Nah, musuh-musuh Islam ini menyadari bahwa Islam itu merupakan agama yang kuat dan juga teguh dalam menyebarkan ajarannya. Nah, jadi mereka itu memiliki tujuan untuk menyesatkan umat Islam dan juga merusak agama Islam dengan mengeluarkan hadis-hadis palsu. Pertanyaan yang keempat adalah sebutkan satu biografi perawi hadis yang saya ketahui. Nah, di sini saya menyebutkan perawi hadis biografi Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah sendiri ini nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Syah Al-Azzi. Nah, beliau ini adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, beliau ini berasal dari kabilah Bani Daus dan dari Yaman yang diperkirakan lahir 21 tahun sebelum hijrah, dan juga dari kecil beliau sudah yatim. Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah setelah Rasulullah berangkat menuju Khaybar. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan sekitar 5.375 hadis, yang lebih banyak dari sahabat-sahabat lainnya. Nah, hadis-hadis yang diriwayatkan ini mencakup berbagai bidang seperti akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan juga kisah-kisah para rasul tentunya. Dan juga keutamaan Abu Hurairah sendiri ini, yang pertama memiliki daya ingat yang sangat kuat, dan juga
memiliki kezuhuran yang tinggi. Juga hadisnya itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini sangat bermanfaat bagi umat Islam. Pertanyaan terakhir adalah cari satu teks tentang pendidikan, kemudian lakukan tahrij hadis dengan sistem digital melalui aplikasi ensiklopedia hadis. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis yang berbunyi Haddasana Hisham bin Ammarin, Haddasana Hafdu bin Sulaiman, Haddasana Kasir bin Syirtin, An Muhammad bin Sayyidina an Anasi bin Maliki, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kam kulladil hona ziril jauhara wal lu'u wal zahaba, yang artinya telah diceritakan kepada kami. Hisham bin Ammar berkata telah menceritakan kepada Hafs bin Sulaiman berkata telah menceritakan kepada kami Kasir bin Shinzir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seseorang yang mengalungkan intan, mutiara, dan emas ke leher babi. Hadis ini masuk ke dalam kategori hadis sahih yang terdapat di kitab yang berjudul Iman, Keutamaan Para Sahabat dan Ilmu dalam bab Keutamaan Ulama dan Dorongan untuk Menuntut Ilmu. Sanad dari hadis ini sendiri ada dari Anas bin Malik, An-Nadir bin Damdam bin Zaid bin Haram, yang kemudian diteruskan kepada Muhammad bin Sirin dan Maulana Anas bin Malik, yang kemudian diteruskan kepada Kasir bin Shinzir, kemudian diteruskan lagi kepada Hafs bin Sulaiman, dan terakhir diteruskan kepada Hisham bin Ammar bin Husain bin Nusair Maisyarah bin Abban.